Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 5 pada tugas Ayo Identifikasi Aktivitas 5.3 pada halaman 143 di buku IPA Kurikulum Merdeka kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang ada pada tugas IPA Ayo Identifikasi Aktivitas 5.3 halaman 143. Perhatikan kalimat perintah yang ada di teks ini, Gen. Kita diminta untuk mengidentifikasi hewan tertentu yang dapat kita temui di sekitar lingkungan kita, termasuk mengidentifikasi dua jenis hewan contoh yang ada pada gambar ini. Nah, pada identifikasi hewan ini, kita menggunakan yang namanya kunci determinasi tabel sederhana, seperti yang ditunjukkan pada tabel di halaman 143 berikut ini, Gen. Jadi perhatikan cara penggunaan kunci determinasi format tabel sederhana ini untuk menentukan apa nama kelas atau apa nama kelompok dan apa karakteristik dari hewan-hewan yang ada pada gambar kita ini. Untuk gambar hewan pertama, ini terdapat burung cendrawasih. Nah, dengan menggunakan kunci determinasi format tabel berikut, kita dapat mengidentifikasi hewan satu ini untuk menentukan klasifikasinya. Penggunaan dari kunci determinasi ini sangatlah mudah. Kita tinggal mencocokkan karakteristik hewan yang diamati dengan pilihan kunci yang ada dua ini. Jika kunci yang kita baca nantinya sesuai dengan karakteristik hewan yang kita amati, maka kita dapat mengikuti opsi keterangan yang ada ini, Gen. Apakah sudah ketemu sesuai hewan yang kita amati atau ada perintah lanjut, maka kita ikuti perintah lanjut ke kunci berikutnya. Nah, untuk opsi yang tidak sesuai atau kalimat atau perintah pernyataan yang tidak sesuai dengan karakteristik hewan yang kita amati, maka kita tidak usah hiraukan. Bisa kita hapus untuk kunci tersebut dan kita fokus pada kunci yang sesuai dengan hewan yang kita amati. Nah, untuk penggunaan kunci determinasi ini harus dari awal, harus dari atas, tidak boleh langsung ke tengah atau akhir kunci. Sampai di sini semoga dipahami ya, Gen. Jadi mudahnya perhatikan alur berikut ini. Kita mulai dari dua kunci pertama yang tidak memiliki tulang belakang dan memiliki tulang belakang. Dan diketahui burung cendrawasih termasuk hewan yang memiliki struktur tulang belakang, sehingga kunci yang tepat adalah 1B dengan keterangan yaitu termasuk kelompok vertebrata dan lanjut ke nomor kunci 2. Diketahui burung cendrawasih ini tidak memiliki rambut, sehingga kunci yang tepat adalah 2B dengan perintah lanjut ke kunci nomor 3. Diketahui bahwa burung cendrawasih tubuhnya diselimuti oleh struktur berupa bulu, sehingga kunci yang tepat adalah 3A dengan keterangan yaitu kelas Aves. Karena tidak ada perintah lanjut, maka kita sudah menemukan klasifikasi kelas burung cendrawasih dari kunci determinasi format tabel ini, Gen. Sehingga kita bisa tuliskan klasifikasi dari burung cendrawasih ini berdasarkan kunci determinasinya adalah 1B, 2B, 3A yang merupakan kelas Aves. Bagaimana Sobat Gen? Apakah masih kesulitan? Nah, sekarang supaya lebih mudah, kita lanjut ke soal berikutnya agar lebih paham lagi. Masuk ke identifikasi hewan kedua yang dalam hal ini kita dikasih contoh hewan ular sanca. Dengan menggunakan kunci determinasi format tabel berikut yang masih sama dengan keterangan tabel sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi hewan satu ini untuk menentukan klasifikasinya. Kita mulai dari kunci yang paling atas, yaitu tidak memiliki tulang belakang dan memiliki tulang belakang. Nah, diketahui ular sanca memiliki struktur tulang belakang, sehingga termasuk hewan vertebrata dan kunci yang tepat adalah 1B untuk lanjut ke kunci nomor 2. Diketahui juga ular sanca tidak memiliki rambut pada tubuhnya, sehingga bukan termasuk kelas mamalia, dan kunci yang tepat adalah 2B dengan keterangan lanjut ke kunci nomor 3.
Diketahui juga ular sanca tidak memiliki bulu pada tubuhnya, sehingga bukan termasuk kelas Apes, dan kunci yang tepat adalah 3B dengan keterangan lanjut ke kunci nomor 4. Diketahui dari ular sanca ini tubuhnya kering atau kulitnya kering, maka kita bisa memilih kunci 4A dan kita menemukan keterangan kelas reptilia. Adapun kunci 4B kita bisa tutup dan tidak kita lanjutkan pada kunci berikutnya. Dengan demikian kita mendapatkan hasil identifikasi untuk menentukan klasifikasi dari ular sanca dengan kunci determinasinya adalah sebagai berikut. 1B, 2B, 3B, 4A dengan keterangan kelas reptilia. Semoga bisa dipahami ya Gen, cara penentuan klasifikasi dengan kunci determinasi formatable ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah soal nomor 2. Bagaimana karakteristik hewan yang diamati dengan menggunakan kunci determinasi formatable tadi? Dan berikut adalah pembahasan jawabannya, Gen. Jadi, berdasarkan kunci determinasi formatable, hasil identifikasi untuk setiap jenis hewan yang diamati adalah sebagai berikut. Nah, untuk hewan pertama yaitu burung cendrawasih, tubuh ditopang oleh struktur tulang belakang, sehingga termasuk hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kedua, tidak memiliki rambut pada tubuhnya, sehingga bukan termasuk kelas mamalia. Yang ketiga, tubuhnya sebagian besar tertutup oleh struktur bulu, sehingga dimasukkan ke dalam klasifikasi kelas Aves, yaitu kelompok burung-burungan. Adapun hewan kedua, yaitu ular sanca, tubuhnya tersusun atas struktur tulang belakang, sehingga termasuk kategori hewan vertebrata. Kedua, tidak memiliki rambut pada tubuhnya, sehingga bukan termasuk kelas mamalia. Ketiga, tidak memiliki bulu seperti halnya pada kelas Apes. Dan keempat, tubuhnya terlindungi oleh struktur kulit yang kering yang merupakan salah satu karakteristik dari kelas reptilia. Mungkin ini adalah jawaban untuk soal nomor 2 kita yang juga jadi soal terakhir di sesi kali ini, Gen. Jika ada kekurangan penjelasan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa ditambahkan sendiri pada saat mengerjakan tugas ini, Gen. Nah, Gen, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 5 pada sesi tugas. Ayo identifikasi aktivitas 5.3 pada halaman 143 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka kalian. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.